Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin, tanggal 18 Agustus 2025, tertulis di dalam surat Efesus pasal 3 ayat 17. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Asa maringanan Kristusi marhite-hite haporseau di bagasan rohamuna, gabe hot hamu marurat jala marojahat di bagasan rohana holong. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, nasarian kita hari ini adalah bagian dari doa pengharapan Paulus agar jemaat Efesus mengalami kedewasaan rohani yang sejati. Di sini Paulus menggunakan dua metafora yang sederhana namun bermakna fundamental: berakar dan berdasar. Kedua gambaran ini mengingatkan kita pada dua hal penting dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu keteguhan dan kekuatan. Metafora yang pertama adalah berakar dalam Kristus. Ketika kita mendengar kata berakar, yang terlintas di pikiran kita adalah sebuah pohon yang besar dan kokoh. Pohon itu bisa bertahan dari terpaan badai dan angin kencang karena akarnya yang menancap dalam jauh ke dalam tanah. Tanpa akar yang kuat, pohon itu akan tumbang. Demikianlah gambaran hidup orang percaya yang dimohonkan oleh Paulus agar kita berakar dalam kasih Kristus. Itu berarti bahwa hidup yang akan menghasilkan kasih yang sejati adalah di dalam Kristus. Sama seperti akar pohon yang menyerap air dan mineral dari tanah, kita harus terus-menerus menyerap kasih, kebaikan, pengampunan, dan anugerah Kristus. Hal itu kita dapatkan lewat tiga hal. Yang pertama adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah nutrisi dan kekuatan yang akan memenuhi jiwa kita oleh kasih-Nya. Semakin kita menggali firman Tuhan, semakin dalam akar kita menembus kebenaran kasih-Nya, dan kelak akan menghasilkan kualitas hidup yang penuh dengan buah-buah kebaikan. Yang kedua, melalui doa. Berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan lewat doa adalah momen di mana kita menuangkan isi hati, baik lewat pujian dan permohonan, dan menerima kekuatan dari kasih-Nya mengisi hati kita. Dan yang ketiga, melalui persekutuan. Hidup dalam komunitas orang percaya menjadi media bagi kita untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan akan kasih Kristus. Lewat persekutuan itu, kita dapat menaburkan buah-buah kasih di dalam Kristus itu. Dan sahabatku semua, metafora yang kedua yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah berakar dalam kasih. Kata ini mengingatkan kita pada pondasi sebuah bangunan. Bangunan yang kokoh bukan soal tampilan indah di permukaan, tetapi yang lebih utama adalah memiliki fondasi yang kuat di bawahnya. Fondasi ini yang menopang seluruh struktur bangunan dan melindunginya dari guncangan. Sama seperti bangunan yang memiliki fondasi kuat, Paulus berharap agar kita sebagai pengikut Kristus juga berdasar dalam kasih Kristus atas seluruh kehidupan kita. Setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap hubungan harus dibangun di atas dasar kasih-Nya. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam interaksi sosial kita, kita harus menjadikan kasih Kristus sebagai dasar sehingga kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh nilai-nilai dunia yang terus berubah. Mari sahabatku semua berkomitmen untuk menjaga hati kita agar tetap terhubung dengan sumber kasih yang sejati, yaitu Kristus yang akan menuntun
dan memampukan kita berkarya dalam kasih dan kebaikan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.